Halo semuanya, ada aku di sini Rita. Kita kembali lagi di pelatihan esai virtual sesi 11 tentang isi esai yang komprehensif. Setelah kamu memahami cara membuat bagian pendahuluan esai yang kuat di video sebelumnya, pada bagian ini kamu akan belajar tentang bagaimana caranya membuat bagian isi dari sebuah esai yang baik dan komprehensif. Jadi bagian isi dari sebuah esai itu idealnya adalah menjadi bagian utama dari sebuah esai. Sehingga panjang dari isi biasanya mencapai 50% dari keseluruhan bagian esai. Pada dasarnya bagian isi dari sebuah esai itu berisi tentang pemaparan mengenai ide atau solusi yang kamu tawarkan. Pada bagian isi, setiap argumen yang kamu tawarkan harus didukung oleh fakta dan juga data, terutama dari hasil penelitian. Jadi kamu dapat memperolehnya di jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun dari data pendukung lainnya. Argumen yang didukung oleh data itu dapat meyakinkan para pembaca. Dan juga secara sederhana, di sini aku akan menjelaskan beberapa bagian yang wajib kamu paparkan dalam isi sebuah esai. Jadi pada paragraf pertama dari bagian isi sebuah esai, biasanya digunakan untuk memperkenalkan ide atau gagasan yang kamu tawarkan. Memperkenalkan ide ini dapat berupa deskripsi secara rinci. Jika ide yang kamu tawarkan berupa membuat sebuah aplikasi berbasis Android pada ponsel pintar, maka kamu perlu menjelaskan tentang apa nama aplikasinya, mengapa memilih nama tersebut, apa saja fitur dan kegunaannya, hingga tampilan desain prototipe dari aplikasi yang kamu buat. Hal ini juga sama dengan ide yang kamu tawarkan jika berupa produk maupun suatu kegiatan intervensi. Jumlah paragraf untuk memperkenalkan ide yang kamu tawarkan bisa disesuaikan dengan jenis ide dan ketentuan penulisan. Biasanya 1 hingga 3 paragraf itu sudah dirasa cukup. Setelah kamu memperkenalkan apa ide yang kamu tawarkan, bagian selanjutnya yang penting untuk dicantumkan adalah tentang cara kerja dari ide yang kamu tawarkan. Jika ide yang kamu tawarkan berupa produk atau aplikasi, maka kamu perlu menjelaskan tentang cara pembuatan, desain, hingga cara kerja dari produk atau aplikasi tersebut. Contohnya, jika ide yang kamu tawarkan berupa produk obat, maka kamu perlu menjelaskan bagaimana cara pemberian obat tersebut. Apakah diminum berupa tablet, kapsul, cairan, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Sedangkan jika ide yang kamu tawarkan berupa aplikasi, maka kamu harus menjelaskan apakah aplikasinya diakses secara online atau juga bisa diakses secara offline. Serta, apakah hanya bisa diakses pada perangkat ponsel pintar dengan spesifikasi tertentu atau juga bisa diakses oleh semua spesifikasi ponsel pintar. Apabila ide yang kamu tawarkan berupa intervensi melalui suatu kegiatan, kamu perlu menjelaskan teknis serta langkah-langkah pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Semakin jelas dan juga rinci penjelasan yang kamu berikan, maka semakin bagus. Jadi bila memungkinkan, kamu dapat menyajikan gambar maupun diagram alur untuk memudahkan para pembaca untuk memahami bagaimana cara kerja dari ide yang kamu tawarkan. Berikutnya, kamu bisa menjelaskan tentang pihak yang terlibat serta perannya. Jadi di setiap ide yang kamu tawarkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat tentu melibatkan berbagai pihak. Secara umum, pihak yang biasanya terlibat terdiri dari 2 komponen utama, yaitu masyarakat dan juga pemerintah. Biasanya masyarakat terlibat sebagai sasaran utama atau kelompok target dari ide yang kamu tawarkan. Sedangkan pemerintah biasanya berperan dalam hal kebijakan dan dukungan lain yang sesuai dengan ide yang kamu tawarkan. Apabila memungkinkan, pihak yang terlibat dalam penerapan ide yang kamu tawarkan hendaknya lebih spesifik. Contohnya adalah ide tentang aplikasi diet sehat. Masyarakat mana saja yang akan dilibatkan atau menjadi target dari ide yang kamu tawarkan? Apakah anak-anak atau orang dewasa? Atau semua lapisan masyarakat? Hal yang sama juga berlaku pada pihak dari pemerintah. Apakah kamu akan melibatkan dinas kesehatan atau seluruh instansi pemerintah? Selain dari masyarakat dan juga pihak pemerintah, pihak lainnya yang juga bisa terlibat adalah dari pihak swasta maupun akademisi. Jika melibatkan pihak swasta, kamu harus bisa menjelaskan peran dan juga fungsinya, seperti dalam hal pendanaan, penyediaan produk, maupun dari penyediaan teknologi yang mendukung penerapan ide yang kamu tawarkan. Sedangkan jika kamu melibatkan akademisi, beberapa contoh peran yang bisa kamu paparkan adalah dalam penyediaan hasil riset, melakukan pendidikan,
menyediakan tenaga ahli, atau bahkan sebagai pihak yang menyediakan pemikiran ahli. Semakin banyak pihak yang kamu libatkan, maka kamu perlu menjelaskan peran yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Semakin spesifik pihak yang dilibatkan serta perannya semakin jelas, maka pembahasan esaimu akan semakin bagus. Berikutnya, kamu bisa menjelaskan tentang cara evaluasi dan juga tolok ukur keberhasilan. Suatu ide atau solusi yang baik adalah terukur dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh sebab itu, kamu perlu menjelaskan dengan rinci tentang bagaimana cara kamu untuk mengukur keberhasilan dari penerapan ide yang kamu tawarkan. Jika ide yang kamu tawarkan berupa produk obat, maka salah satu cara untuk mengukur keberhasilannya adalah dengan mencantumkan efektivitas dari obat tersebut. Tolok ukur keberhasilan dari produk obat atau makanan idealnya dilakukan uji coba laboratorium atau penerimaan pada masyarakat. Namun, jika tidak memungkinkan, kamu bisa mencantumkan tolok ukur keberhasilan berdasarkan hasil penelitian yang memang sudah ada. Apabila ide yang kamu tawarkan berupa kegiatan intervensi, maka bentuk evaluasi yang bisa kamu gunakan dapat berupa pretest maupun post-test. Contohnya adalah esai tentang bahaya merokok pada remaja melalui permainan monopoli. Jika kamu ingin melakukan evaluasi terhadap ide esaimu, maka kamu dapat melakukan uji coba pada beberapa anak atau remaja dan berikan pretest serta post-test untuk mengukur pengetahuan remaja tentang bahaya rokok. Apabila skor rata-rata pengetahuan remaja setelah diberikan permainan monopoli lebih tinggi daripada skor rata-rata pengetahuan remaja sebelum diberikan permainan monopoli, maka dapat kamu simpulkan ide kamu bagus dan efektif meningkatkan pengetahuan. Khusus untuk ide esai berupa aplikasi, kamu dapat melakukan uji coba terkait dengan penerimaan kelompok target terhadap prototipe dari aplikasi yang kamu tawarkan. Memang pada lomba esai sebenarnya cukup menampilkan prototipe aplikasi maupun desain aplikasinya saja. Namun berdasarkan pengalamanku dalam mengikuti lomba esai hingga menjadi juri, peserta yang mampu untuk menyajikan ide esai hingga tahap uji coba prototipe memiliki peluang 95% untuk menang. Mengapa demikian? Karena ide yang sudah terbukti diterima dan memberikan efektivitas dalam penyelesaian masalah akan lebih disukai oleh dewan juri. Selain itu, ide yang sudah terbukti efektif juga menunjukkan bahwa ide tersebut sangat mungkin untuk diterapkan pada kelompok sasaran. Oleh sebab itu, pastikan kamu mencantumkan evaluasi dan TUK-nya pada esaimu. Berikutnya, kamu bisa menjelaskan analisis manfaat dari ide yang kamu tawarkan. Analisis manfaat dari sebuah ide merupakan perbandingan keunggulan serta kelemahan ide yang kamu tawarkan dibandingkan dengan solusi yang sudah ada. Ada beberapa kriteria yang bisa kamu gunakan dalam membuat analisis manfaat dari sebuah ide esai. Yang pertama yaitu aspek kegunaan, di mana kamu bisa menulis manfaat apa yang bisa dihasilkan dari ide atau solusi yang kamu tawarkan. Manfaat yang dihasilkan dapat berupa manfaat langsung serta manfaat tidak langsung. Selain itu, kamu juga dapat memaparkan aspek kegunaan dari manfaat yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, seperti manfaat pada jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, manfaat jangka menengah, yaitu antara 1 hingga 5 tahun, serta manfaat jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Hal ini sangat penting untuk dicantumkan agar para pembaca memperoleh gambaran mengenai solusi yang kamu tawarkan. Berikutnya yaitu aspek potensi penerapan, yaitu apakah ide yang kamu tawarkan benar-benar mungkin untuk diterapkan sesuai dengan konteks serta situasi masyarakat sasaran. Memang, ide yang canggih akan terlihat hebat, namun ide yang canggih tersebut tidak akan berguna jika tidak bisa diterapkan di masyarakat. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai aspek potensi penerapan adalah dari ketersediaan teknologi pendukung serta penerimaan masyarakat. Oleh sebab itu, melakukan uji coba ide yang kamu tawarkan pada kelompok masyarakat sasaran itu sangatlah penting untuk mendukung potensi penerapan. Berikutnya, aspek kelayakan, yaitu apakah ide yang kamu tawarkan benar-benar layak diterapkan serta diterima oleh masyarakat sasaran. Aspek kelayakan dapat dinilai dari kelayakan produk, kelayakan pembiayaan, kelayakan organisasi pelaksana atau teknis pelaksanaan, dan kelayakan dari sisi aturan. Jika kamu bisa menyajikan informasi bahwa ide yang kamu tawarkan memenuhi semua aspek kelayakan, maka ide tersebut akan semakin bagus. Ide yang keren dan canggih tidak akan ada gunanya jika tidak dapat dilaksanakan
karena bertentangan dengan aturan, seperti legalisasi ganja untuk pengobatan dan terapi kanker di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, ide esai yang bagus akan didukung dengan aspek kelayakan. Berikutnya yaitu aspek komersialisasi, yaitu dikhususkan pada ide yang bersifat produk atau aplikasi. Aspek komersialisasi menilai apakah ide yang ditawarkan dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas perekonomian dari masyarakat sasaran. Selain itu, pada aspek ini juga menilai apakah ide yang ditawarkan bisa diimplementasikan serta direplikasi oleh masyarakat umum atau hanya bisa diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat tertentu dengan keahlian serta teknologi tertentu. Jika ide yang kamu tawarkan adalah untuk mengatasi masalah yang menimpa masyarakat umum, sebaiknya ide yang ditawarkan juga bisa diciptakan oleh masyarakat tersebut atau direplikasikan secara mandiri oleh masyarakat dan juga terlepas dari status ekonomi serta latar belakang pendidikan dari masyarakat tersebut. Yang terakhir yaitu aspek berkesinambungan, yaitu penilaian tentang apakah ide yang ditawarkan bisa dijelaskan secara berkesinambungan atau tidak. Aspek ini dipengaruhi oleh sumber daya pendukung serta tingkat kesulitan dari ide yang kamu tawarkan. Contohnya, yaitu pembuatan minuman jamu dari ekstrak kulit manggis. Ide akan menjadi berkesinambungan jika bahan baku untuk membuat ekstrak kulit manggis selalu tersedia kapan saja dan di mana saja ide tersebut akan diterapkan. Jika ketersediaan bahan baku hanya bisa diperoleh dari daerah tertentu dan dalam jangka waktu musiman, maka kesinambungan ide dalam membuat minuman jamu dari ekstrak kulit manggis akan menjadi terhambat. Oleh sebab itu, kamu perlu mencari alternatif agar ketersediaan bahan baku untuk menciptakan suatu produk yang kamu tawarkan bisa selalu ada. Contohnya yaitu melakukan pemberdayaan pada petani dan bekerjasama dengan industri perkebunan agar membudidayakan manggis serta melakukan inovasi dalam penyimpanan buah manggis agar awet, meskipun tidak lagi musimnya. Hal yang sama juga berlaku untuk ide kegiatan intervensi maupun produk berupa aplikasi. Yang terakhir yaitu aspek berkesinambungan, yaitu penilaian tentang apakah ide yang ditawarkan bisa dijelaskan secara berkesinambungan atau tidak. Aspek ini dipengaruhi oleh sumber daya pendukung serta tingkat kesulitan dari ide yang kamu tawarkan. Contohnya, yaitu pembuatan minuman jamu dari ekstrak kulit manggis. Ide akan menjadi berkesinambungan jika bahan baku untuk membuat ekstrak kulit manggis selalu tersedia kapan saja dan di mana saja ide tersebut akan diterapkan. Jika ketersediaan bahan baku hanya bisa diperoleh dari daerah tertentu dan dalam jangka waktu musiman, maka kesinambungan ide dalam membuat minuman jamu dari ekstrak kulit manggis akan menjadi terhambat. Oleh sebab itu, kamu perlu mencari alternatif agar ketersediaan bahan baku untuk menciptakan suatu produk yang kamu tawarkan bisa selalu ada. Contohnya yaitu melakukan pemberdayaan pada petani dan bekerjasama dengan industri perkebunan agar membudidayakan manggis serta melakukan inovasi dalam penyimpanan buah manggis agar awet, meskipun tidak lagi musimnya. Hal yang sama juga berlaku untuk ide kegiatan intervensi maupun produk berupa aplikasi. Oke semuanya, sekian video dari aku. Sampai ketemu lagi di pelatihan esai virtual berikutnya.